Oke teman-teman, kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya bersama salah satu teman yang sudah ex Hongkong 10 tahun. Ex Hongkong 10 tahun. Nah, pulang Indonesia karena COVID-19. Terus habis itu beberapa bulan, nanti untuk keterangan lebih lanjutnya kita akan tanya lebih detailnya lagi ya. Jadi terus sekarang ini dapat majikan dari PT, terbang ke Hongkong dengan majikan yang baru, dapat berapa bulan, dan kisahnya itu kurang menyenangkan, kurang nyaman kayak gitu. Dan mbaknya merasa sangat takut sekali untuk ganti majikan. Kalau dipertahankan ngenes atine, makan hati. Tapi kalau mau ganti majikan ada rasa ketakutan, takut bisanya nggak turun kayak gitu. Oke, kita mulai aja untuk berbincang-bincang dengan mbaknya. Selamat pagi mbak. Selamat pagi Kak. Yes. Mbaknya dulu di Hongkong sudah berapa lama? 10 tahun. Iya. 10 tahun di Hongkong selalu finish atau ada kendala? Selalu finish. Selalu finish. Iya. Oke. Terus habis itu pulang Indonesia alasannya apa kemarin itu? Finish kontrak sih. Oh, cuma finish kontrak terus pulang Indonesia. Iya, finish Oh, berarti statusnya tuh finish. Finish. Pulang Indonesia. Berapa lama di Indonesia? Selama COVID parah itu setahun lebih kayaknya. Setahun lebih di Indonesia. Hmm. Oh, oke. Terus sudah hampir 10 tahun di Hongkong. Kenapa kok masih ingin balik lagi ke Hongkong, Mbak? Kebutuhan Kak. Kebutuhan ya? Oke. Anak semakin gede. Anak semakin gede, kebutuhan semakin Banyak. besar kayak gitu. Ya, oke lah. Namanya ibu-ibu ya. Ibu yang berjuang untuk keluarganya. Jadi ya kalau masih bisa untuk diperjuangkan, tenaganya masih mampu untuk menghasilkan, ya masih berjuang lagi ke Hongkong. Habis itu daftarlah ke PT lagi. Proses sama BLK, BAP itu apa langsung terbang, calling visa atau gimana? Kita daftar terus calling visa sih di rumah. Calling visa suruh nunggu di rumah. Nunggu di rumah. Terus habis itu selepas visa turun suruh masuk ke PT. Iya, kan BLK itu masih ditutup. Oh, nggak boleh itu nggak boleh ke banyak-banyak PT. itu. Terus berarti PAP nggak berarti? Di Jakarta nggak ada. Nggak ada. Ya ada itulah PAP, cuman untuk karena Formal kondisi aja. COVID, jadi cuman itu aja. Oh, oke. Tapi potongan nggak? Apa zero cost sampai? Bayar 5.000. Dolar Hongkong. Ya, Bayar 5.000 dolar Hongkong, cicil 3 kali. cicil 3 kali. Oke. Berarti bayarnya ke personal agent. Bukan ke bank, ke Ke bank. 7-Eleven. Ada 7-Eleven. Ada 7-Eleven-nya? Iya. Oh, oke. Jadi itu boleh dicicil 2 kali sekalipun boleh sih sebenarnya. Oh. Tapi aku cicil 3 kali. 3 kali. Apik ya? Bagus. Itu dapat PT atau agent dari Hongkong yang sebelum-sebelumnya atau dapat dari PT agennya itu? New. New. Oh, oke. Sangat-sangat recommended kalau begitu. Bisa dinegosiasi. Kayak gitu kan? Terus sekarang ini dapat majikan bagaimana? Jalan berapa lama? 9. 9 bulan. Jalan 9 bulan. Oke. Terus ada sedikit keluh kesah ya? Yes. Nggak betah kayak gitu ya. Kepengen ganti majikan. Iya. Kenapa majikannya, Mbak? Ya mungkin kurang cocok gitu. Kurang cocok. Ya, kurang cocok gitu. Kurang cocoknya bagaimana? Ya ada itu rotok rewel gitu orangnya. Semua keluarganya. Ya termasuk itu bosnya agak rewel lah. Terutama kan semua kan tergantung bosnya gitu. Mungkin kalau orang tua rewel kan ada kondisi masing-masing gitu sih. Saya tuh memahami juga. Tapi kalau udah kondisinya rewel, bosnya rewel kan kita jadi nggak nyaman. pusing. Jadi semuanya ya. Jadi sampean kerja di situ nggak ada pembelaan. Intinya sampean udah kerja tapi udah sampean melakukan dengan yang benar, tapi nggak ada pembelaan dari siapapun. Semua menyalahkan sampean kalau ada hal yang salah gitu. Iya, kayak seperti itu, kayak kurang, entah nggak ngerti atau memang emang orangnya seperti itu, nggak tahu gitu. Tapi saya rasa kalau ngerti sih cuman mungkin sifatnya Karakter gitu. gitu. Oke. Terus habis itu
ini rencananya kan sampean mau ganti majikan, kayak gitu kan. Rencana. Terus yang dikhawatirkan apa ini? Bisa nggak Kak, itu kan kabar-kabarnya itu kan yang nge-break itu kan visanya dipersulit ya Kak. Nah ini visanya itu apa mungkin saya itu visanya turun atau gimana? Kalau masalah visa itu adalah depend of immigration, kayak gitu ya. Okay. Semuanya itu tergantung dari imigrasi, dan imigrasi itu sebenarnya hanya melihat aja untuk catatan rekod aja. Oke. Kayak gitu. Jadi yang menentukan visa turun atau tidak itu hanya petugas dari imigrasi. Cuma imigrasi itu biasanya melihat catatan kita, rekodnya kita itu bagaimana. Sebagai pekerja rumah tangga, sebelum-sebelumnya kan pasti kita punya majikan. Bagi yang sudah ex Hongkong kayak gitu ya. Nah, kalau dia punya catatan satu kriminal, contoh dia pernah jualan dagangan, terus habis itu ketangkep, otomatis kan punya catatan kriminal. Nah, itu diperhitungkan sama petugas imigrasi. Visa bisa turun, bisa tidak. Oke. Nah, itu. Yang kedua, ya mungkin pokoknya ada catatan kriminal itu udah masuk kan, apa aja kriminal kayak gitu. Terus yang kedua, dia sering gonta-ganti majikan alasan tidak pernah finish kontrak. Mungkin dia ex Hongkong 2 tahun, tapi selama 2 tahun itu dia nggak pernah finish kontrak, atau dia sudah 3 kali ganti majikan. Intinya 3 kali nge-break, 4 kali nge-break, atau mungkin di interminate kayak gitu. Dan itu akan menjadi pertimbangan dari pihak imigrasi. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin kebanyakan sekarang ini ada anak-anak yang mungkin masih baru non-ex atau fresh, atau mungkin sudah ex Taiwan atau ex Singapura, baru pertama kali masuk ke Hong Kong, tapi dia nggak betah. Mungkin belum sampai 1 tahun sudah nge-break atau interminate kayak gitu kan, dan itu sudah menjadi catatan pertimbangan dari pihak imigrasi. Kalau sampean sebelumnya kan sudah ex Hong Kong 10 tahun, apakah ada catat kriminal? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kan? Nggak neko-neko. Jadi nggak pernah jualan-jualan hijab, jalbab, atau jualan apa itu nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti kan sampean nggak pernah ada catatan buruk kayak gitu. Nah, apakah dalam waktu mungkin 1 tahun atau 2 tahun atau dalam selama kerja 10 tahun itu sampean pernah beberapa kali untuk interminate atau break atau notice majikan? Belum ada. Berarti kan sampean intinya kan catatannya kan baik. Semuanya kan resmi, ibaratnya tidak ada masalah. Cuma sekarang ini aja sampean kerja jalan 9 bulan, dan mungkin karena memang nggak ada kecocokan, terus habis itu sampean mengundurkan diri kayak gitu kan. Nah, yang sampean takutkan nanti majikan nulis catatan buruk, kecewa gitu. Kecewa pasti ya Mbak. Siapa yang nggak kecewa? Ngambil sampean loh, statusnya sebelumnya finish kontrak loh, iya nggak? Bahasa nyambung, dedek tinggi, juga qualified, ya enggak? Terus habis itu sampean usia juga belum di atas 45. Dan ini sampean ini sebenarnya idaman dari banyak majikan. Kayak gitu loh. Jadi sampean nggak usah takut. Kalau kecewa majikan itu pasti ada. Karena apa? Dia mau ambil pembantu belum tentu dapat seperti sampean. Sampean orangnya nggak frontal, dari tata bicaranya itu kan lembut, ya enggak? Sampean berarti kan sampean nggak frontal. Intinya walaupun nggak cocok, iso ngempet, nggak pokcoy, ngempet kayak gitu kan. Jadi apa yang sampean rasakan itu mungkin ada nggak srek ya, ada nggak cocok ya, sampean cuma simpan di dalam hati, nggak cocok, ya intinya kan majikan nggak tahu isi hati sampean, tapi majikan pasti kecewa sama sampean kalau sampean mau break. Yang jelas intinya majikan nanti pasti mempertahankan sampean. Kayak gitu aja. Nah, makanya kan sekarang sampean mau pelan-pelan mau cari majikan, ya kan? Jadi kalau mau cari majikan, mumpung di Hong Kong, mumpung masih kerja, bertahan dulu. Setiap kali hari libur kayak gitu sampean bisa nanti untuk kalau ada majikan interview. Nah, selama interview kalau bisa pastikan kalau sampean pengennya jaga nenek yang masih sehat atau cuma bersih-bersih rumah, masak belanja kayak gitu, pastikan sampean datang ke rumah majikan. Tahu kondisi rumah majikan. Sikung gitu ya Kak? Yes, paling tidak setengah hari kan tahu toh di rumah ada siapa aja kayak gitu. Terus habis itu sampean suruh masak, dilihat masaknya seperti apa, terus sampean tanya masalah liburnya, terus masalah tidurnya kayak gitu. Karena libur dan tidur itu adalah penting, waktu istirahat. Kalaupun
share room is wajar karena kita di Hong Kong itu rumahnya kan sempit kayak gitu kan. Tapi kalau sampean mungkin tidurnya di ruang tamu atau apa, itu perlu dipertimbangkan juga kayak gitu loh. Jadi karena yang namanya tidur kalau di ruang tamu itu kan paling tidak kita pasti kurang nyaman untuk istirahat. Kalau majikan semuanya baik kayak keluarga sendiri sih nggak ada masalah kayak gitu kan. Tapi selama masa-masa baru adaptasi itu kan juga perlu dipertimbangkan kayak gitu. Kalau share room sih menurut saya udah masih normal kayak gitu loh gitu. Jadi saya sebenarnya ada sih job di Taipo, kakek nenek juga masih agak sehat kayak gitu, terus ada juga saudaranya kayak gitu kan gitu. Cuma kan juga cuma bersih-bersih, intinya bersih-bersih, masak, belanja segala macam kayak gitu. Atau di Tongjong kayak gitu kan, kalau saya juga ada familynya udah gede semuanya kayak gitu. Tapi semua majikan itu kan cocok-cocokan. Makanya saran saya yang ngerjain, yang kerja itu adalah sampean. Kalau saya hanya perantara, atau mungkin agen-agen yang lain itu hanya perantara. Tapi yang bisa memutuskan itu sampean, karena sampean yang kerja, sampean yang melakukan pekerjaan job itu kayak gitu. Kalau sudah tanda tangan ya bismillah, niat ingsun kerja 2 tahun kayak gitu. Kalau yang sekarang ini ya memang ada yang bilang kalau nggak kuat ya ojo dipertahankan daripada kita mengorbankan makan hati kayak gitu loh. Karena uang itu kadang kalau kita terima dengan rasa tiap hari makan hati, tapi sampai masih untung bisa libur setiap hari Minggu. Ada juga sing ngenes terus nggak dikasih libur, itu tambah parah. Kalau kayak gini kan paling tidak sampean masih bisa ketemu sama teman, ada pertimbangan, ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Jadi kan agak lumayan enak kayak gitu loh. Terus opsi kedua, kalau seandainya memang sampean bener nggak bisa turun visanya, tapi ini sih kalau menurut saya bukan imigrasi ya, kalau menurut saya feel saya sih saya hanya bisa feel kayak gitu ya, dari rekod sampean masih bisa untuk turun kayak gitu loh. Tapi kalau memang bener-bener sampean nggak bisa visa turun, kan masih ada opsi makal. Kayak gitu loh. Jadi jalan untuk cari rezeki itu masih banyak untuk sampean. Tapi gitu. Kira-kira turun ya Kak? Harapannya kalau saya sih menurut saya turun tidak ada masalah. Aku tuh takut. Ya rasa khawatir ada ya kan, ini jujur. Takutnya tuh majikan yang ini tuh pas interview saya itu, kamu mau nggak kerja sama saya itu 10 tahun gitu kan. Ya, memang sempat dimarahin sama izinnya, nggak boleh kayak gitu langsung dikontrak 10 tahun, nggak boleh. Siapa gitu. Yang bilang majikan? Gitu. Terus izinnya bilang harusnya 2 tahun dulu. 2 tahun kan dia ngeliat kalau oke ya kalian berdua ya apa itu lanjut lagi. Kalau enggak kan itu masing-masing gitu kan. Izin bilang gitu. Terus aku tuh takutnya tuh nanti kalau dia tuh kecewa terus ya itu nulis yang enggak atau gimana. Kan sekarang beritanya seperti itu ya Kak ya. Iya. Bikin pengaruh ya? Pengaruh. Tadinya yang kita positif itu terus karena keadaan juga kali ya gini, jadi agak-agak parno gitu. Ya wajar lah, namanya kita kan juga masih niatnya ingin kerja kayak gitu kan. Terus kalau seandainya kita kan pengennya tuh semua ya, kayak saya juga pengennya finish kontrak. Terus nanti kalau memang itu cari majikan lagi, tapi kan semua karena kondisi jadi Tapi menurut sampean bener-bener nggak bisa dipertahankan ya, nggak kuat ya? Aku tuh takutnya tuh cuma satu Kak. Gimana? Kan nenek punya yang sakit. Saya jaga itu sakit ya Kak, sakit-sakitan kadang kumat gitu, kayak sesak napas gitu. Takutnya tuh orang dia tuh nggak mau pakai yang apa tuh namanya itu, itu semprotan itu kan. Takutnya tuh kalau sampai kena nyawa gitu, itu tuh aku tuh takut gitu kan. Namanya nafas itu kan nomor 1 ya Kak. Takutnya kalau neneknya meninggal gitu. Gitu kan. Orang kadang tuh kan kemarin sampai biru-biru itu bibirnya itu. Kenapa kok gak dimasukin ke rumah sakit aja? Aku juga heran Kak, aku udah bilang Jadi aku tuh takutnya tuh kalau ada apa-apa nanti itu loh. Harusnya itu kan perawatan khusus tuh itu. Suster ibaratnya kan kayak kulong atau apa kayak gitu kan. Dan dia udah nggak boleh ke dokter gitu katanya itu.
kan karena dia nggak mau pakai semprongan, jadi dia tuh harus minum obat toh, Kak. Jadi katanya tuh udah nggak boleh ke dokter. Kalau minum obat itu sebenarnya dia sembuh, Kak. Sekarang juga minum obat itu sembuh, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau obatnya habis itu kumat lagi, dia itu lemes gitu. Masa? Aku tuh takut ikut toh gitu, kalau ada apa-apa tuh kan yang ngasih semprongan tuh saya ya, Kak. Iya. Takutnya tuh kamu nggak ngasih dia, padahal dia yang nggak mau. Gini, nggak usah takut kalaupun seandainya dia kasarannya meninggal ya di rumah kayak gitu kan. Nah nanti kan pasti ada polisi datang karena kan untuk nulis kronologi kematian, kejadiannya seperti apa, dan sampean pasti terlibat kayak gitu kan. Karena di rumah itu siapa aja, nggak ada masalah. Sampean kan istilahnya kan pembantunya resmi kayak gitu kan. Jadi kalaupun ditanya ya sampean jawab setahu sampean tenang aja. Yang namanya kematian orang neneknya sendiri yang dijaga angel, susah kayak gitu kan, nggak nurut, apalagi melawan sama sampean kayak gitu kan. Jadi ya apa boleh baut, sampean hanya bisa tangannya 2, mulutnya 1, iya nggak? Kalau tangannya untuk membantu, mulutnya untuk ngomong, tapi simbahnya ini nggak bisa untuk dibantu, nggak mau untuk dijaga, ya mungkin kondisinya dia itu sebenarnya frontal berontak, sebenarnya udah menolak rasa sakit itu. Bisa jadi kan kayak gitu. Makanya sampai nggak usah takut, hadapin aja, inilah hidup kayak gitu loh. Jadi hidup itu kita nggak bisa memilih ojo koyo ini awakmu sing manut kayak gitu. Kadang kepengennya seperti itu, tapi kenyataannya kan simbahe kan nggak bisa nurut sama kita. Ya, sama siapa aja sih dia nggak mau, sama kakek juga nggak mau. Namanya dia juga sudah sakit, terus habis itu kan mungkin dia juga kadang karena rasa sakitnya itu mungkin yang membuat dia udah nggak bisa untuk mengontrol emosionalnya juga. Kita juga harus bisa berpikir seperti itu kayak gitu kan. Tapi kalau memang sampean takutnya mungkin meninggal atau apa, ya sudah, kita kan ibaratnya tugasnya kan hanya sebatas jangan takut. Tapi mungkin nanti kalau meninggal ada polisi datang, nah itu sudah prosedur lah. Jadi sampean jangan takut. Terus mungkin sampean ditanya, dimintain KTP, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apalagi kalau seandainya ada CCTV, nggak ada masalah. Ada nggak? Ada kan? Nah itu kan juga bisa untuk sebagai bukti rekod kayak gitu kan. Memang kondisinya kan bukan saat itu juga kan, sudah catatannya kan si neneknya kan sakit kayak gitu. Iya. Nggak ada masalah, Mbak. Jadi ini aku pengennya sih, Kak, tetap nanti ya pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan, nggak usah kerusak-kerusuk. Sampai nanti setahun lah, kalau itu setahun nanti. Sambil jalan sambil cari yang sambil pas. Cari. Oke. Pokoknya sampean requestnya nenek atau kakek yang paling tidak yang masih sehat lah kayak gitu kan. Kita nggak muluk-muluk sebenarnya, Kak. Namanya kerja semua nih ya kayak gitu lah. Ya coba-coba, siapa tahu nanti ada rezeki lagi yang lebih baik gitu. Ya pastilah, sampean kan niatnya kerja toh, niatnya kan makar ya toh kayak gitu. Jangan pernah putus asa wis, pokoknya selalu semangat aja kayak gitu, selalu ada harapan. Dikaliku sampean kan belum pernah merasakan susahnya kerja di Hongkong, dapat majikan yang rewel 10 tahun kan. Tadinya oke sih, Kak, semuanya itu oke lah. Maksudnya nggak nyampe yang seperti ini mungkin ya. Semuanya bisa dikontrol, bisa dihandle. Nggak terlalu menyalahkan saya gitu. Intinya pada ngerti orang tua gini gitu. Sakit ya udah gitu. Kalau semuanya saya bilang tuh nenek sakit ini sinsang atau data gitu kan, ya udah bawa dia ke dokter dulu, nanti saya kesana. Nah itu maksudnya itu nggak dia makan apa tadi, apa nyapo gitu, terlalu maafan. Nggak ada gitu itu. Yang ini ya itu agak maafan orang. Kadang apa mungkin saya yang nggak terlalu sabar, aku bilang tuh kadang mikir apa saya yang nggak terlalu sabar, aku bilang yang kurang sabar apa gimana gitu. Tapi yo nemen saya bilangnya ya memang sampean kurang sabar. Kalau sabar sampean pasti bisa finish kontrak. Tapi memang hati itu nggak bisa untuk dibohongin. Kalau kata sabar, orang itu harus banyak sabar supaya bisa melewati apa yang terjadi dalam kehidupan ini kayak gitu kan. Tapi hati ini kan nggak bisa kadang untuk menahan rasa sakit, rasa gak terima, rasa sesek. Iya kan? Nah,
wajar. Kita manusia tuh emang kayak, kadang orang kata ngomongnya sabar mbak, aku juga kayak gitu gini dan itu. Iya, yang mampu bersabar. Kalau yang nggak mampu bersabar ya memang hati ini kadang udah nggak sanggup kayak gitu loh. Tapi ya karena memang gimana ya, memang apa majikan itu baru pertama kali ambil pembantu. Iya, itu yang kakek. Tapi kalau Anaknya Suci Lopan itu Suci itu udah bolak-balik katanya. Balik. Berarti si Lopan itu ngambil untuk kakek dan ibunya. Yes. Oh, yang dulu berarti yang si Lopannya itu nggak serumah? Enggak. Oh, berarti yang serumah sampean kakek nenek. Oh, begitu. Terus itu Sucinya nggak serumah sih. Cuman kadang kan dia kesono gitu, ada apa-apa kan CCTV laporan dipantau terus ya. Memang sih gitu, nanti ada apa dia telepon gitu. Kan dia nggak kerja. Orang kaya. Tinggal di mana tuh majikannya? Cungkwan. Oh. Iya. Si kakek nenek di Cungkwan. Oh. Lokfu. Oh, sampean Lokfu. Lopan di Cungkwan. Oh. Sampean masih ingin di Hong Kong atau di Makau? Saya pinginnya sih pengen masih di sini. Masih di Hong Kong. Cuman kan nanti tuh kalau seumpamanya ini kan saya kan notice ya kak. Nah nanti prosedur untuk ke Makau, seandainya nunggu di Makau itu gimana itu? Oke. Nah, karena sampean ini caranya smart ya. Jadi sebelum melakukan atau memutuskan segala sesuatu ditata kayak gitu kan. Nah, sekarang ini untuk proses nunggu visa harus keluar Hong Kong. Opsinya ke Makau atau pulang Indonesia. Bagi teman-teman yang nggak mau pulang Indonesia harus ke Makau. Makau itu waktu kan cuma 30 hari. Oh, 30 nunggu hari visa. 30 hari. Makanya siapapun yang kepengen nunggu visa di Makau biar tidak terlantar di sana. Makanya sebelum notice kayak sampean, cari majikan dulu. Majikan sama-sama cocok, tanda tangan, masuk ke konsulat, keluar kontrak dari konsulat, baru ngasih notis ke majikan. Nah, karena masuk dari imigrasi, sebelumnya kan kita masuk konsulat dulu. Itu kita nggak hitung dulu ya. Terus habis itu kita masuk ke imigrasi, normal visa turun itu adalah 6 minggu. 6 minggu. Yes. 6 minggu 2 bulan 6 minggu 1 bulan setengah. Nah, sedangkan sampean notis ke majikan. Selepas kontrak keluar, sampean kasih notis ke majikan. Majikan terima nggak terima, yang penting sampean kasih notis. Surat notis itu nanti dilampirkan ke waktu sampean proses dengan majikan baru. Bahwa sampean sudah mengundurkan diri dengan majikan lama. Last day-nya otomatis kan tertanggal di situ kan ada. Ya kan? Nanti imigrasi akan ngasih surat ke majikan sampean yang lama bahwa pembantumu ngasih one man notice, last working-nya tanggal berapa. Itu surat dari imigrasi. Majikan mau terima nggak terima itu urusan dia. Majikan kan berhak untuk notice ke pembantu kalau memang majikan nggak cocok sama pembantu. Pembantu pun juga berhak untuk ngasih notis ke majikan kalau memang merasa pembantunya itu nggak nyaman, nggak cocok kerja sama majikan itu. Jadi notis itu bukan hanya satu belah pihak, bisa dua belah pihak. Ya, jadi sampean harus persiapkan kalau majikan nyewecret, ngamuk, bla 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 bla, itu hak dia. Tugas sampean mendengarkan, legowo, ya udah terima. Yang terjadi. Cuma kalau sampean mau keluar dari rumah majikan, pastikan sampean minta agent yang jemput. Supaya apa? Supaya sampean tidak dituduh. Kalau seandainya reaksi majikan kita nggak tahu ya. Kalau reaksi majikan smooth sih fine. Kayak gitu. Tapi kalau majikan ngamuk bla 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 bla, sampean jangan sekali-kali ngeluarin koper tanpa izin majikan. Takutnya sampean dituduh mencuri. Kayak gitu. Jadi kita sebelum keluar suruh ngecek dulu yes. Gimana gitu ya kan? Mau nggak mau dia suruh ngecek.
Oke. Kayak gitu ya. Ini pokoknya ini buka dulu, ini barang saya. Oh ya udah nggak buka, pokoknya pandai-pandai sampean di last moment itu. Oke. Supaya sampean pokoknya ada bukti apapun itu, yang penting sampean sudah ngomong sama majikan, sampean suruh ngecek. Oke. Kayak gitu. Ya, itu yang poin penting. Kadang ada yang keluar tanpa sepengetahuan majikan, sudah nyicil kopernya keluar kan. Okay. Nah, itu kan kadang majikan nggak suka. Okay. Nah, itulah kesempatan peluang majikan ngasih catatan. Barangku hilang. Oke. Ya, babuku ngeluarin barang tanpa ngasih tahu saya. Aku Oh, nggak iya. tahu itu barang apa. Iya, iya. Namanya orang kecewa kan? Iya. Makanya kan itu, kita harus. Itu yang saya takutkan. Nah, yang itulah jagani dulu gitu. Yes, makanya kayak gitu kan. Pokoknya orang namanya kecewa tuh kan. Jadi kalau memang nggak ada agent di samping kita yang sebagai saksi, Ya. paling tidak sampean buka kamera. Intinya sampean ada record lah bahwa sampean itu, ini barang saya, aku mau keluar, bla 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 bla, kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu sampean udah keluar, otomatis kan ada hitung-hitungan. Iya. Ya kan? Hitung-hitungan, pokoknya ada uang, ada tanda tangan. Okay. Kalau belum ada uang, jangan mau tanda tangan. Okay. Kalau sampean keluar bilang, ya udahlah kamu ke agent, nanti masalah hitung-hitungan aku ke sana. Jangan mau. Sampean bilang aja oke. Kayak gitu kan. Tapi sampean harus ada rekodnya. Kalau seandainya sampai 7 hari majikan tidak menyelesaikan pembayaran, sampean datang ke labor. Oke. Karena walaupun sampean kerja sudah 1 tahun ya, walaupun sampean notice, sampean tetap punya hak untuk mendapatkan tiket pulang ke Indonesia. Masalah majikan nanti mau ngasih uang atau mau ngasih tiket, itu tergantung majikan. Okay. Kayak gitu ya. Kalau kasih tiket ya otomatis sampean mau hanguskan, atau mungkin nanti sampean mau undur, kalau bisa diundur. Kalau enggak ya itu tergantung sampean. Kalau mau ngasih uang ya bisa lah, lumayan kasih 1.500 atau 2.000, terima aja. Kayak gitu ya kan. Itu tergantung sampean. Terus sama cuti tahunan sampean harus tetap dapat. Kayak gitu. Terus sama uang transport 100, sama 100. Uang gaji selama sampean kerja. Itu sampean tetap dapat walau sampean notice kayak gitu. Nah, selepas keluar dari rumah majikan, otomatis sampean kan masih punya waktu 14 hari tuh. Iya kan? Nah, otomatis sampean notice kerja sama majikan 1 bulan. 4 minggu kan? Keluar dari rumah majikan otomatis kan 2 minggu kan? 14 hari. Kan total sudah 6 minggu. Nah, disitulah visa udah muntuk-muntuk, udah mau keluar. Oke. Nah, ya kan? Nah, disitulah nanti agent yang akan ngatur sampean untuk ke Macau, Chutking, keluar. Sampean keluar Hong Kong dulu, baru visa akan keluar. Makanya sampean mungkin nanti di Macau itu nggak perlu pakai lama-lama. Seminggu 2 minggu, maksimal 30 hari visa sudah turun. Nah, ini Kak mau nanya ya Kak, kalau kan saya kan nggak apa itu hari-hari biar libur hari Minggu. Nah, untuk imigrasi hari Sabtu Minggu tutup apa ya Kak? Apa Minggu? Sampean imigrasi untuk apa? Itu nyerahin notice nanti keserahan sama agent aja yang ngasih sampean majikan, biar nanti dimasukkan sekalian sama kontrak baru. Jadi nggak perlu sampai agent yang baru. Iya, pokoknya agent yang ngasih, agent yang baru, agent yang ngasih majikan baru. Oke. Gitu. Jadi saya nggak perlu nggak perlu ke imigrasi. Kan kabarnya saya harus ke imigrasi sendiri. Nggak usah. Itu terkecuali kalau dia mungkin sudah nggak ada niat ke Hong Kong kerja, maunya ke Macau, majikan nggak mau diputus kontrak kayak gitu kan. Ya jalan satu-satunya fax, kirim kantor pos, atau langsung datang ke imigrasi job kayak gitu. Jadi nanti bisa diurusin nama agent yang baru gitu ya Kak, kalau itu agent. Bisa. Yang penting kan sampean ada pemutusan kontrak dengan majikan lama, baru sampean bisa proses dengan majikan baru. Kalau tidak ada pemutusan kontrak dengan majikan lama, visa baru kan nggak bisa keluar dengan majikan baru. Dan mungkin untuk biaya-biaya gitu gimana Kak itu? Biaya apa? Untuk ke Macau itu kan, maksudnya kalau di Macau itu pribadi apa memang gimana gitu? Semua dari bos yang baru yang ngurusin semua atau gimana gitu? Ini maaf Kak, tanya dulu, masalahnya perlu persiapan semuanya. Setiap agent itu beda-beda. Oke. Jadi nggak bisa disamakan kayak gitu kan. Jadi
kalau seandainya sampean nanti dengan dapat job yang baru di agent yang baru, contoh kita kan nggak tahu, setiap agent itu beda-beda. Kita nggak tahu agent yang baru itu nanti minta sampean potong gaji atau mungkin sampean biaya sendiri selama nunggu visa di Makau, karena mungkin dia nggak bayar atau apa, kita nggak tahu. Atau seandainya sampean suruh bayar, apakah itu pembayaran itu sudah include sama biaya selama tunggu visa di Makau, kita juga nggak tahu. Jadi semuanya itu depend, tergantung sama agent, karena setiap agent itu beda-beda. Kayak gitu. Makanya nanti sebelum sampean ketemu sama majikan, otomatis kan ngobrol dulu sama agent. Aku mau nunggu visa di Makau. Nah, ini aku karena putus kontrak, bagaimana biaya saya di Makau. Kayak gitu kan, karena pastinya kan sampean tahu sendiri di Hongkong kan banyak agent. Setiap agent kan pasti punya cara sendiri untuk memproses. Biayanya pun juga beda-beda. Kayak gitu. Kalau dari pemerintah Hongkong cuma 10% bayarnya. Kayak gitu. Tapi kan 10% itu kan untuk biaya proses. Tapi sampai kan perlu butuh biaya di Makau selama nunggu visa di luar. Kayak gitu kan. Dan biaya-biaya seperti itu bagaimana? Sampai harus komunikasi sama yang mencarikan, memproses majikan baru. Kayak gitu. Dan aku nggak bisa mematok karena kan setiap agent beda-beda. Karena nanti kalau tak patok nggak bisa. Kayak gitu. Paham Kak. Apalagi ini sampean ini sebenarnya top markotop, cuma kurang laki aja dapat majikan yang terakhir ini. Ya nggak bisa milih ya, kayak gimana itu kan masalahnya dari Indonesia, kita nggak bisa face to face gitu. Jadi nggak tahu ngerti kenyataannya kan orangnya gimana gitu. Cuman waktu itu kan yang interview kan anaknya. Jadi Silopan. Silopan. Terus kita interview nggak banyak juga yang aku juga nggak sempat nanya banyak-banyak, kendala sinyal juga putus-putus gitu. Jadi ya udah gitu aja gitu. Yang penting aku lillahi ta'ala lah, kita niat kerja gitu. Berarti sama 1 tahun, berarti kemarin itu masih ada sudah bebas karantina apa masih karantina 3 hari? 3 hari. Oh, masih karantina 3 hari. Berarti waktu sampean terbang itu sampean nggak perlu PAP? Ada PAP Kak, cuman kan karena di Indonesia masih COVID itu ya Kak. Jadi kita PAP-nya cuma dikasih itu aja, apa? Maksudnya nggak yang tes masak-masak apa gimana cuma gitu. Pengarahan doang? Iya, pengarahan. Terus itu juga yang udah XX semua. Kalau yang X. belum X tuh kayaknya malah belum nggak berangkat. ada. Belum pada diberangkatin. Yang itu yang aku ikut PT itu loh. Jadi itu semua anak itu semua itu udah X semua. Nah, itu PAP-nya cuman itu doang. Jadi berarti berangkat dari PT? Ya. Tapi kita nggak yang PAP yang terlalu itu banget detail itu kan. Ada ya Kak yang praktek, uji kom atau masak gitu kan ada ya Kak. Itu ditiadakan semuanya. Ditiadakan semua. Tapi yang ya itu satu, semuanya tuh udah X semuanya yang berangkat tuh. Entah itu dari Taiwan, entah dari Singapura itu. Nah, itu semuanya tuh X semua di PT itu. Dan rata-rata tuh udah ya lumayan pada yang udah lama-lama lah gitu. Lebih 2 tahun. Paling minimal biasanya 2 tahun. Minimal X 2 tahun. Ya, minimal ada yang X Taiwan 3 tahun gitu. Mungkin majikannya yang Mandarin. Ya. Tapi X semua. Semua X. Jadi khusus X. Jadi PAP-nya cuma itu doang. Enggak. Syaratan formal aja lah ya. Formal. Formal dinasehatin gitu aja udah. Dan potongan keren loh, 5.000. Iya. Iya kan? Ada yang itu sih, ada yang 6 bulan juga. Ada yang 6 bulan. Mungkin depend iya. Tergantung masing-masing kali ya Kak. Iya, gimana benar, gitu. Benar. Ya. Keren. Tiap anak kan mungkin itunya beda-beda. Berarti sampean paspor ready, masih hidup? Iya. Pokoknya dia maunya paspor ready, nanti potongan segitu gitu.
kalau paspor mau di itu ya nanti bayar sendiri, lagi. Iya sendiri gitu kan. Kalau memang bisa ngerjain sendiri ya udah dikerjain sendiri. Terus memang itu kecapil sendiri. Izin orang tua itu dibawa. Oh gitu. Orang tua aku juga aku bawa kecapil. Kecapil. Tanda tangan juga di situ lah, diinterogasi juga lah apa Masa? gitu. Tapi kan dekat ya capil gitu. Terus kok kecapil urusan apa itu? Itu disnaker. Oh, disnaker. Ya, kecapil juga minta apa? Legalisir ya. Legalisir akte itu, terus kakak itu kan dilegalisir kecapil itu. Itu jalan sendiri memang. Harus proses sendiri. Jalan sendiri. Tapi di itulah didampingin. Di sana ada yang dampingin. Ya, tapi yang bersangkutan harus hadir. Harus. Enggak, kalau kita kan ada yang masuk ke PT. Nanti PT semua yang ngurusin. Kalau ini kita datang sendiri, tapi di sana ada yang dampingin. Gitu. Itu aja bedanya. Iya. Tapi ya memang harus wirawiri ya. Iya. Dari mana tuh sampean? Indonesia ya? Saya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Nah, itu udah jelas ya kira-kira? Iya, Kak. Oke, teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin dapat majikan yang kurang pas, jadi strateginya jangan ngebreak dulu, jangan notice dulu. Jadi cari-cari tahu bagaimana kayak gitu, apakah kita masih bisa untuk kerja di Hong Kong dengan mungkin kita kerja sudah berapa lama dengan majikan yang sekarang, statusnya itu kita sebelumnya seperti apa kayak gitu kan. Jadi tanya-tanya dulu kalau memang kita masih ingin kerja di Hong Kong. Kalau teman-teman masih udah nggak ingin lagi kerja di Hong Kong, pengen pulang Indonesia, atau mungkin ada teman yang pengen kerja di Macau kayak gitu, ya mau sowai. Kalau mau nge-break interminute ataupun notice itu sih hak teman-teman semuanya. Tapi kalau masih ingin kerja di Hong Kong sih, merasa nggak betah, nggak nyaman sama majikan, ya cari tahu dulu bagaimana supaya kita tidak keteteran saat kita sudah keluar majikan. Karena selepas keluar dari majikan, kalau kita tidak finish, waktunya hanya 14 hari. 14 hari itu sangat singkat sekali. Kalau kita tidak ada persiapan, repot. Ujung-ujungnya apa? Kaburan atau overstay kayak gitu. Suun sangat ya teman-teman, untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan majikannya semuanya baik, terus bekerja dengan lancar, rezekinya berkah barokah. Suun sangat sudah mendengarkan, dan see you in the next video. Bye bye.